Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah pada hari ini. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin selama ini kita merasa rindu untuk menghadap kehadirat Tuhan, rindu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan seperti pagi hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu. Sucikan, kuduskan hidup kami sehingga urapan Allah ada di dalam kehidupan kami. Sukacita surgawi boleh terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Haleluya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, banyak sekali yang Tuhan sudah berbuat. Kebaikan-kebaikan Tuhan sudah Tuhan berbuat dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami patut bersyukur. Haleluya. Bapa yang mengerti
kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu menikmati bait-Mu, Yesus. Kita sembah Dia. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Engkau memandang dari ketinggian-Mu, Tuhan, berseru, bahwa umat-Mu pada saat ini sedang berdoa, mencari wajah Tuhan. bersujud Kami rindu sujud menyembah menyembah di dan hadirat-Mu. menikmati kasih, Yesus. kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, Bapa di surga, kami mengundang Engkau hadir. Kami mengundang Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami, baik di dalam puji-pujian kami maupun di dalam firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh diberitakan dan boleh masuk tertanam dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan, Kau akan memberkati dengan hikmat-Mu, sehingga setiap kata yang diucapkan semua berasal dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Aleichem, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, walaupun kita berjauhan, kita tidak dapat berhimpun dalam satu tempat, namun kasih Tuhan mengikat kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Penyakit tidak dapat menghalangi kita
untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil judul Life in Christ, hidup di dalam Kristus. Kita buka ayat yang pertama di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan berdiri di muka pintu sambil mengetok. Ayat ini adalah ayat dari dasar dari iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar suara Tuhan. Ya. Tuhan katakan, jikalau setiap orang yang mendengar suaraku, kemudian dikatakan bahwa dan membuka pintu. Ini dasar sekali dari iman kita, yaitu bahwa saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan berita Injil, ada suatu respon yang baik. Jikalau kita membuka pintu atau membuka hati kita. Kita lihat di sini ayat ini mengatakan bahwa jikalau ada seorang yang membuka pintu, dia membuka pintu hati, maka Yesus itu akan masuk di dalam dirinya. Yesus akan masuk di dalam hatinya. Dan Tuhan katakan bahwa aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah kehidupan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang, setiap umat yang beragama memiliki tujuan dalam hidupnya, yaitu mengapa dia melakukan ibadah, mengapa dia melakukan kebaikan dan kebaikan. Karena mereka memiliki tujuan, yaitu setelah kehidupan ini dia ingin mencapai suatu kehidupan yang kekal di surga. Tapi Bapak Ibu, setiap manusia tidak lepas dari dosa. Kehidupan di dalam dosa. Kita tahu bahwa surga itu tempat yang maha kudus, di mana Allah bertahta di sana. Tidak ada sedikit pun dosa yang diizinkan Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Nah, kalau kita manusia ini dalam kelemahannya, tidak sedikit pun dosa yang boleh hadir di hadapan Allah di surga. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita mengatakan, wah, aku ini sudah orang yang beriman, saya pasti masuk di dalam kerajaan surga. Itu keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Tapi kita akan melihat bahwa apakah kita ini benar dalam hidup ini, kita ini orang yang beriman. Kita akan buka di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Tapi ayat yang ke-23 kita lihat di sini, Tuhan tidak mengenal mereka. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, kalau orang yang beriman pasti melakukan hal-hal yang seperti yang Tuhan kehendaki. Ayat ini berbicara tentang konteksnya adalah pengajar-pengajar yang sesat. Ya, kita lihat bahwa mereka mengatakan bahwa Tuhan, aku sudah melakukan ini. Tuhan, aku sudah melakukan itu. Semuanya demi nama-Mu aku lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau orang yang demikian, ini kita bisa melihat bahwa dia melayani Tuhan. Ya, mungkin dia melakukan apa yang dia kerjakan untuk kebaikan, apa yang menurut dia lakukan itu sudah memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita lihat di sini Tuhan mengatakan, kalau kita membaca dalam satu perikop itu dikatakan bahwa hati-hati terhadap pengajar sesat. Pengajar sesat itu yang bagaimana? Tidak nampak buahnya dalam kehidupannya. Apakah dia orang yang beriman atau tidak? Kalau setiap orang yang beriman, maka di situ akan terlihat apa yang namanya kebajikan. Kebajikan dengan kebaikan itu memiliki perbedaan. Kebaikan adalah dilakukan berdasarkan keinginan atau pikiran kita atau kemampuan kita sendiri. Orang jahat pun bisa melakukan kebaikan. Ya, seorang pencuri atau seorang pembunuh sekalipun, dia jika melakukan kebaikan, dia bisa melakukannya. Meskipun dia sebagai seorang penjahat sekalipun. Nah, berbeda dengan kebajikan. Kebajikan itu apa bedanya? Kalau kebajikan, jikalau kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, maka bukan lagi kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang nampak, tetapi yang nampak atau yang menyatakan diri dalam kemuliaan Tuhan adalah tingkah laku kita. Jadi boleh dikatakan bahwa kebajikan itu lebih daripada kebenaran. Karena apa? Timbul dari nurani atau timbul dari hati. Artinya kehidupan kita ini sudah memiliki natur atau alami Allah. Karena Allah ada di dalam kita. Natur Allah inilah yang kemudian timbul di dalam kehidupan kita. Setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan baik kita bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, tetapi iman yang ada dalam hidup kita, Allah yang ada dalam hidup kita, Dia yang menyatakan melalui kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita boleh mengatakan bahwa kita ini orang yang beriman. Kita percaya kepada Yesus. Tapi di dalam surat Wahyu tadi, kitab Wahyu tadi, dalam pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Dikatakan itu orang yang beriman. Nah, kalau kita melihat orang yang beriman, kita tidak bisa melihat saudara kita si A, si B, si C, si D
ini orang yang beriman dan betul beriman? Kita tidak tahu. Bagaimana kita mengetahui bahwa si A ini benar-benar orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi ternyata kita sendiri mungkin ya, kita mengatakan bahwa aku ini orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan katakan, kalau pada saat akhirnya nanti Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, enyah kamu yang melakukan kejahatan. Loh Tuhan, aku sudah bermain musik, aku sudah ikut paduan suara, aku sudah melayani Tuhan dalam puji-pujian. Tapi kalau ternyata iman kita ini ternyata bukanlah suatu iman, tetapi kita mengaku orang yang beriman, dan kita melakukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan berdasarkan kemampuan kita dan kebaikan kita dan pikiran kita dan kehendak kita sendiri, itu bukanlah suatu kebaikan. Tetapi kebaikan yang sebenarnya adalah bagaimana Allah ada dalam diri kita dan kita melakukannya karena natur kita ini adalah naturnya Allah, bukan natur manusia lagi yang ada dalam hidup kita. Kita lihat banyak penghalang dalam kehidupan kita. Orang Kristen bisa berdosa? Bisa. Orang yang percaya kepada Tuhan bisa berdosa? Bisa. Tapi janganlah kita melakukan dosa itu dengan sengaja. Ya. Jika kita melakukan dosa dengan sengaja, maka kita melakukannya tidak ada lagi korban penghapus dosa, tetapi yang ada adalah kematian yang mengerikan. Orang Kristen atau orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus itu bukan suatu kehidupan yang mudah. Ya, kalau kita melihat bahwa surga, kerajaan Allah itu tempat yang kudus dan tidak ada sedikit pun dosa yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke sana, kita akan melihat kehidupan kita. Betapa sulitnya kita menahan diri untuk kita tidak berdosa, menahan hawa nafsu kita supaya tidak kita melakukan pelanggaran. Mampukah kita manusia? Kita lihat di sini ada berbagai dosa yang menghalangi keselamatan. Ya. Di sini saya katakan bahwa susah atau sulit jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dosa itu gampang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita lihat di sini, kita tidak usah baca lebih lanjut ayat firman Tuhan yang tertera ini, karena ini adalah sebagai referensi kita. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tahu kita untuk melakukan perbuatan baik, tetapi ia tidak melakukannya, itu pun di hadapan Allah adalah dosa. Kita tahu bahwa kita kalau melakukan demikian ini adalah perbuatan baik yang harus dilakukan, tetapi kita tidak mau melakukannya, kita tidak ingin melakukannya, maka di hadapan Tuhan itu dosa. Gampang sekali kita ini berdosa kalau demikian ya. Kita dekat sekali dengan dosa. Setiap ayat firman Tuhan ini ditulis untuk kita menuju kepada kebenaran. Hidup kita, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Demikian juga ayat yang di bawahnya, Matius pasal 5 ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, hanya ingin saja, tidak melakukan, dikatakan bahwa ia sudah berzina di dalam hatinya. Sulit ya, sulit. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mengapa Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 tadi itu
penting sekali. Karena kita harus bersama dengan Yesus. Ada Yesus di dalam hidup kita. Ya, jikalau orang mendengar firman Tuhan dan dia membuka pintu hatinya, maka Allah akan masuk dalam dirinya, dalam hatinya, dan dia akan bersama-sama dengan Allah dan Allah bersama dengan kita. Itu pentingnya. Bagaimana Allah harus hadir dalam hidup kita. Kita lihat di sini bahwa manusia itu jika berada di luar Kristus, dia tahu, dia mengerti bahwa Allah itu ada. Dia mengerti Allah ada di luar. Dia mengerti Allah mengetok dan mendengarnya. Tetapi jikalau dia tidak membukakan pintu hatinya, dia tidak mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, dia tahu, tapi dia tidak mempersilahkan Yesus. Karena dia merasa bahwa, aku tahu bahwa Yesus ada di sekelilingku. Memang Allah menguasai seluruh dunia ini. Allah menguasai sekeliling kita ini. Dimanapun kita ada di situ, Allah Maha hadir. Bapak Ibu percaya, saat kita di rumah sekarang, saat kita beribadah kepada Tuhan, Allah hadir di sekeliling kita. Tetapi apa artinya kalau Allah hanya hadir di sekeliling kita? Artinya dalam hidup kita masih melakukan sesuai dengan kemampuan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Apalah artinya Allah ada di sekeliling kita? Nah, kalau Allah tidak mempersilahkan masuk, kita yang mengaku diri sebagai orang yang beriman, Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, aku tidak pernah tahu kamu, aku tidak pernah engkau undang masuk dalam hatimu. Nah Bapak Ibu, yang kita lakukan pun, kita memiliki pikiran dan kehendak kita sendiri. Mungkin kita mampu melakukan kebaikan, mungkin kita mampu melakukan pelayanan, mungkin kita mampu melakukan apapun juga yang menurut orang terlihat sangat baik. Tetapi jikalau itu dalam hidup kita tidak ada Allah yang mengerjakannya, maka itu bukanlah kebaikan di hadapan Tuhan. Dan perbuatan yang kita lakukan banyak cenderung kepada dosa jikalau kita tidak mengundang Yesus. Karena manusia ini adalah manusia yang berdosa. Nah Bapak Ibu, kalau Allah di sekeliling kita, Allah mengetok pintu hati kita, undang dia masuk. Bukan hanya kita bersama dengan Allah saja. Seperti gambar demikian, gambar ini mengatakan, di sini manusia dan di sebelahnya ada Allah, di sekelilingnya ada Allah. Tetapi apakah gambar ini yang kita katakan bahwa Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah? Bukan gambar ini. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar mengajak kita, siapapun kita, maupun kita yang mengaku aku orang beriman kepada Tuhan, mari kita menilik iman kita yang sebenarnya. Benarkah Allah itu sudah masuk dalam hidup kita? Benarkah Allah sudah menguasai kehidupan kita? Hidup bersama dengan Allah di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Memegang tanganku. Tetapi kita masih memiliki kehendak sendiri. Bukan Tuhan yang menguasai, tapi kehendak sendiri. Saat kita memiliki keinginan untuk berdosa, maka kita bisa saja menepis Allah dalam hidup kita. Sehingga kita dengan mudahnya kita melakukan pelanggaran dan dosa.
ini pun bukan gambaran bahwa kita hidup di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai 6. Sebetulnya ini firman Tuhan ini sudah berkali-kali kita dengarkan. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai yang keenam, demikian bunyi firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Allah. Orang yang percaya kepada Yesus, maka dia mengundang Yesus dalam hidupnya, dan Yesus ada di dalamnya. Maka kalau Yesus sudah ada di dalamnya, bukan lagi kita terpisah dengan Allah. Tidak. Tetapi yang namanya Allah tinggal di dalam hidup kita dan kita di dalam Allah, kita menyatu dengan Allah. Hidup kita ini dikuasai betul oleh Allah. Allah ada di dalam hidup kita. Maka penguasaan pikiran kita, penguasaan hidup kita, bukan lagi kita yang menguasai. Bukan lagi kita yang dominan untuk melakukan segala sesuatu menurut pikiran kita sendiri, tetapi Allah yang menguasai kita. Pikiran-pikiran Allah, pikiran-pikiran kebenaran itulah yang ada dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan yang disebut dengan kebaikan dan kebajikan. Nah, Bapak Ibu, jikalau Allah sudah ada dalam hidup kita, Allah menguasai hidup kita, mampukah Allah yang ada dalam hidup kita ini menuntun kita kepada perbuatan dosa? Tidak. Karena orang yang ada dalam diri Allah dan Allah ada di dalam diri manusia, maka semua kehidupan manusia itu dikuasai oleh Allah. Tidak mampu lagi untuk berbuat dosa, tidak ingin melakukan dosa, karena dosa itu hal yang menjijikkan. Ini orang yang beriman. Dosa itu membuat kita ini alergi. Bapak Ibu, kalau alergi terhadap obat, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda semua memiliki alergi terhadap obat, tentu Anda menghindar. Aku tidak mau minum obat itu, aku alergi. Demikian Bapak Ibu, jika kita hidup bersama dengan Allah, kita melihat kehidupan dosa, alergi. Mulut kita tidak mampu lagi mengatakan perkataan dosa. Karena apa? Kita menghindar. Allah yang ada dalam hidup kita, yang menuntun kita kepada kebenaran, itu yang akan memimpin kita kepada kehidupan yang sepenuhnya kepada kebenaran. Ayat yang kelima dikatakan di dalam yang saya tandai merah di sini, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa bilang Tuhan? Tuh lihat tuh di luar, banyak orang melakukan kebaikan. Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kebaikan-kebaikan yang kau lakukan di luar aku adalah bukan kebaikan. Karena kebaikan yang kau lakukan itu adalah penyataan Allah dalam diri kita, sehingga kita mampu melakukan kebaikan karena ada Allah di dalam hidup kita. Ini yang benar. Di dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan orang dan dibakar. Jadi kalau kita katakan bahwa kita mengatakan bahwa kita orang beriman, oke, silakan kita katakan orang beriman.
Ternyata lebih jauh daripada itu. Kalau kita mengundang Tuhan, benar-benar kita akan melakukan kebaikan. Dan iman itu sudah tertanam dalam hidup kita. Maka kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita sudah melakukan segala sesuatu bagi Tuhan menurut kita. Undang Dia benar-benar mengubah hidup kita. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apalagi untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak ditolak. Di dalam Matius tadi dikatakan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini, itu, dan ini, itu untuk semuanya kemuliaan Tuhan, untuk demi namamu aku melakukannya. Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, karena kamu tidak pernah mengundang aku masuk dalam hidupmu. Siapa kamu? Betapa ngerinya kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini, undang Yesus dalam hidup kita, maka Dia akan menguasai hidup kita. Ayat yang terakhir, ya kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Bagaimana kita tidak direject oleh Allah saat kita menghadap Dia. Saat kita berhadapan dengan Dia, kita tidak direject oleh Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Tidak ada penolakan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita kepada kehidupan yang sungguh-sungguh. Kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita, mengubah kehidupan kita, supaya siapapun kita yang mengatakan kita beriman kepada Tuhan, iman yang benar, mengundang Dia dalam hidup kita, maka Dia akan melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita tidak takut akan ancaman yang dari luar. Kita berkeinginan supaya kita tidak kena penyakit, ya, puji nama Tuhan. Tapi kalau Allah izinkan satu hal, Allah memberikan kita kunci kerajaan surga, hak penuh untuk kita masuk di dalamnya. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kami tidak dapat bersekutu berkumpul bersama-sama, tapi dalam iman yang sama, iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami boleh diteguhkan dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengerjakan kami ya Allah Roh Kudus. Marilah Engkau tinggal di dalam hidup kami Tuhan, untuk mengerjakan setiap kami, supaya kami benar-benar dikatakan orang yang beriman kepada Tuhan, yang memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Engkau mengenal kami dan kami mengenal Engkau. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puja, kami sembah dan kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka ada, yang pada pagi hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarganya Tuhan. Engkau menilik mereka dalam kehidupannya, Engkau menyertai mereka, menaungi mereka, bahkan Engkau ada dalam kehidupan mereka untuk menghalaukan mereka dari sakit penyakit. Terlebih Tuhan, Engkau menyediakan mereka kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus.
Engkau yang mengajarkan kami itu, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.